Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik. Oke ya, kali ini saya ingin berbagi tentang atau cara membuat PSU atau power supply ya. Power supply konvensional dengan penguat tegangan ya. Dengan penguat tegangan perhatikan teman-teman ya. Oke. Ini dari trafo ya, teman-teman. Ini input dari jala-jala PLN 220 volt. Kemudian ini outputnya trafo step down ya. Setelah 220 volt diturunkan ya, voltasenya oleh trafo ini sesuai yang kita inginkan berapa gitu. Di sini arusnya masih AC teman-teman. Nah, kemudian kita DC-kan dulu. Kita rubah menjadi arus yang searah ya teman-teman, dengan menggunakan 4 buah dioda, karena kita menggunakan membuat sistem penyarah full ya teman-teman, full wave, penyarah gelombang penuh. Perhatikan cara menyusun diodanya teman-teman, seperti ini. Atau di pasaran banyak dioda sisir atau dioda kiprok ya teman-teman. Kalau kita menggunakan dioda 4 buah, dioda germanium yang batangan, menggunakan 4 buah seperti ini cara menyusun ya teman-teman. Nah, di sini untuk muatan dari arus PLN-nya. Nah, kemudian yang di sini adalah plus, di sini min. Untuk muatan dari PLN kita sambungkan. Nah, ingat ya teman-teman, prinsip kerjanya ya. Jadi arus PLN itu adalah bolak-balik ya. Tatkala arusnya itu plus, maka arus itu akan lewat dari sini ya. Ini gambarannya plus gitu ya teman-teman. Plus, maka arus akan lewat sini masuk ke dioda. Ini tidak bisa masuk lewat sini karena ini min ya. Ini kutub min, akan masuk ke kutub plus. Nah, kemudian mau ke sini juga nggak bisa teman-teman. Nah, jadi berhenti di sini. Nah, tatkala arusnya itu lewat yang sini, karena bolak-balik arus yang lewat sini, maka juga arus akan mengalir ke sini. Set. Nah, setelah nyampe sini tidak bisa masuk ke sini teman-teman, karena ini diodanya yang di sini katup berpolaritas min, maka akan masuk yang melalui anoda. Ke sini juga nggak bisa. Nah, jadi berhenti di sini. Maka dari sini kemudian arus atau tegangan tadi setelah disearahkan oleh rektivier atau dioda ini, maka akan masuk ke, kita butuhkan filter ya teman. Kita membutuhkan filter. Nah, kita filter dengan elko. Ini plus, kemudian min. Kita hubungkan ke kaki min di diodanya. Nah, itu ya teman-teman. Ini kita tarik dulu. Bus. Jadi arus yang di elko ini di samping memfilter, di sini juga fungsinya sebagai penyimpan tegangan sementara ya teman-teman. Penyimpan tegangan sementara sebelum dialirkan ke komponen yang lainnya. Itu ya.
Oke. Kemudian di sini ada transistor penguat tegangan ya, penguat tegangan. Ingat ya teman-teman, kalau anak panahnya transistor kakinya 3, ini yang anak panahnya keluar, ini berarti kaki emitor ya teman-teman. Emitor, ini kolektor, yang tengah adalah basis. Basis ya teman-teman. Berarti ini adalah transistor jenis NPN ya teman-teman. Output. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan dulu teman-teman, saya gambar dulu. Jadi tegangan yang ada di elko ini kemudian dialirkan ke transistor yang nomor 2 ini teman-teman. Ini TR1, TR1, yang ini TR2, transistor 2, transistor penguat tegangan ya, penguat arus, penguat tegangan. Nah, ini transistor yang ini, yang kedua ini bisa bekerja ya. Ini arus masuk dari elko yang plus masuk ke kaki kolektor, kemudian akan dialirkan ke kaki emitor apabila ya, kaki basis ini mendapat tegangan bias dari transistor yang pertama teman-teman. Transistor yang pertama. Tentunya ini juga didapat tegangannya dari elko yang pertama ini. Elko yang pertama ini ya, kapasitor pertama dari yang plus masuk ke kaki kolektor melalui resistor. Ini katakanlah resistor kedua ini ya teman-teman. Ini resistor pertama. Nah, maka tegangan akan keluar melalui kaki emitor ini mensuplai basis, kaki basis pada transistor yang kedua ya teman-teman. Dan ini juga bekerja bisa mengalir tegangannya tadi ke kaki emitor apabila kaki basisnya ini mendapat tegangan dari elko yang pertama ini melalui resistor pertama ini ya teman-teman. Nah, dari resistor tetap yang pertama ini kemudian masuk ke resistor variabel atau trim pot ya teman-teman. Kaki ujungnya kita hubungkan ke resistor, kaki ujung yang satu kita hubungkan ke main, kemudian kaki tengahnya kita hubungkan ke dioda. Jadi dioda Zener ya teman-teman. Jadi fungsinya daripada dioda Zener ini adalah untuk membatasi tegangan yang nanti akan dihasilkan. Misalkan kita menggunakan dioda Zener yang bertegangan 12 volt atau 9 volt gitu ya. Jadi untuk membatasi tegangan, adapun trim potnya sebagai driver ya teman-teman. Oke, misalkan 12 volt gitu saja. Jadi tegangan yang keluar ke transistor yang pertama ini ya, ke transistor yang pertama ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita kehendaki yang teman-teman. Maksimal adalah 12 volt. Jadi bisa 3 volt, bisa 5 volt,
bisa 7 volt, bisa 9 volt ya teman-teman. Dengan memutar atau memainkan trim pot ini ya teman-teman. Dengan resistor variabel ini kita putar dengan searah jarum jam, yaitu ke kanan. Untuk mendapatkan tegangan yang kita inginkan. Mau 5 volt, mau 6 volt, 7 volt, 9 volt, atau 12 volt gitu ya. Sehingga setelah melalui dioda ini, dioda Zener ini akan menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Setelah ini tadi drivernya kita putar-putar gitu ya. Kemudian tegangan akan masuk ke transistor yang pertama ini melalui kaki basis ya. Jadi tegangan bias akan masuk ke sini, kemudian di sini akan mensuplai tegangan bias ke transistor yang kedua. Nah, setelah itu barulah menghasilkan output ya, teman-teman. Output. Kenapa di sini harus pakai resistor atau di sini harus pakai resistor, ini harus pakai resistor? Karena tegangan yang ada pada elko ini tadi masih turun naik ya teman-teman. Sudah difilter tapi masih turun naik, belum stabil, masih turun naik, sehingga dibutuhkanlah resistor ini dan dibutuhkan dioda Zener ini untuk menghasilkan tegangan yang sesuai, yang tetap ya teman-teman. Nah, setelah itu karena tegangan yang keluar dari transistor yang kedua ini sangat besar, arusnya itu sangat besar. Nah, ini sesuai dengan transistor yang kita pasang ya teman-teman. Transistornya ini kalau kita mengeluarkan keluarga TIP, tentunya arusnya, kekuatan arusnya juga sesuai dengan database yang ada di transistor TIP itu ya teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan transistor yang di atas keluarga daripada TIP, tentunya akan menghasilkan arus yang lebih besar lagi. Maka di sini juga dibutuhkannya lah pemfilter lagi teman-teman. Kita pasang elko lagi ya teman-teman untuk memfilter. Kira-kira cukup begini ya teman-teman. Setelah itu barulah output di sini. Ini plus, ini min. Itu ya teman-teman, sekali lagi. Bagaimana prinsip kerjanya ya teman-teman, sekali lagi. Jadi saya terangkan sekali lagi. Arus dari jala-jala PLN yang tadinya 220 volt, maka diturunkan oleh step down, trafo step down ini menjadi sesuai yang kita inginkan. Bisa 16 volt, bisa 18 volt, bisa 12 volt. Ya. Kemudian kita searahkan karena kita membutuhkan arus yang searah, ya, DC, dengan 4 buah dioda. Ya, 4 buah dioda. Ya. Setelah arus yang keluar dari dioda ini searah, ya, karena masih banyak replay-replaynya, maka perlu kita pasang pemfilter ya teman-teman. Filter dengan kita pasang komponen yang namanya kapasitor atau elko. Kemudian dari elko ini tegangan akan mengalir, akan menjadi sebuah tegangan output yang kita inginkan melalui transistor penguat tegangan ini. Apabila transistor penguat tegangan ini mendapat bias dari transistor pertama, kemudian transistor pertama ini juga akan bekerja apabila mendapat bias dari resistor ini, kemudian driver tegangan ini, dan dioda Zener ini sebagai pembatas daripada tegangannya teman-teman. Insya Allah bisa dipahami. Terima kasih telah mengikuti video saya. Jumpa lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.